Kamis Putih, peringatan atas perjamuan terakhir. Dalam Injil, Yesus berkata, "Aku ingin makan perjamuan itu bersama dengan kalian." Begini katanya kepada murid-muridnya. Dan dia menyuruh mereka untuk menyiapkan perjamuan itu. Dan sesudah mereka duduk bersama di ruang atas itu, tingkat kedua, Yesus memakai kesempatan itu untuk memberikan kepada mereka beberapa nasihat dan beberapa pengertian tentang karyanya di dunia ini. Pada awal mereka berkumpul, Yesus nasihati mereka supaya mereka satu, tetap bersatu dan saling mencintai. Dan Yesus berkata, seperti aku mencintai kamu, kamu harus saling mencintai. Dan yang kedua, Yesus beri nasihat kepada mereka untuk saling melayani. Dan tadi dalam Injil kita dengar bagaimana Yesus beri teladan kepada mereka. Yesus membasahi kaki mereka. Membasahi kaki seorang di Timur Tengah ini ada arti. Karena kalau orang datang dari perjalanan dan di sana jalan bukan aspal tetapi banyak debu, orang pakai sandal, kaki penuh debu. Dan sebelumnya seorang masuk rumah, pelayan rumah harus tuangkan air atas kaki tamu. Ini tak pernah dibuat oleh tuan rumah. Ini tugas pelayan rumah. Dan sekarang Yesus membuat hal ini sendiri. Berarti merendahkan diri untuk melayani murid-muridnya. Tidak heran bahwa Petrus reaksi dan bilang, tidak masuk akal bahwa engkau Tuhan kami mau membersihkan kaki kami. Tapi Yesus jelas, ini harus terjadi. Kalau kamu tidak mau menerima pelayanan aku, kamu tidak ada bagian dengan aku. Akhirnya Petrus setuju. Dan sesudah Yesus membasuhi kaki murid-muridnya, dia berkata, kalau saya Tuhan kalian melaksanakan hal ini, kalian harus berbuat yang sama satu sama lain. Kalian harus melayani sesama, perhatikan sesama. Saya memberi teladan kepada kalian. Kita melihat bagaimana Yesus dalam perjamuan terakhir, sebelum dia mulai penderitaan, masih mau memberi nasihat-nasihat yang penting kepada murid-muridnya. Sebagai warisan dari Tuhan kepada murid-muridnya. Dan sesudah itu, kita baca bagaimana Yesus duduk bersama
ambil roti dan anggur. Dan Yesus mengkaitkan perbuatannya dengan perjanjian yang lama. Dan ini kita tadi dengar dalam bacaan pertama. Umat Israel yang keluar dari Mesir oleh Musa disuruh merayakan Paskah, makanan bersama, anak domba yang dikorbankan, merayakan pembebasan dari perbudakan, merayakan keselamatan, keluar dari Mesir, berangkat ke tanah suci. Dan Musa menyuruh umat Israel untuk merayakan hal ini tiap tahun sebagai kenangan akan rahmat dan berkat Tuhan memberikan kepada mereka pembebasan. Kenangan atas belas kasihan dan cinta kasih Allah. Perayaan Paskah. Dan umat Israel merayakan itu tiap tahun. Dan malam itu, waktu Yesus mengundang murid-muridnya untuk bersama makan perjamuan terakhir, itu pada perayaan Paskah. Dan waktu itu, Yesus mengkaitkan kedatangannya ke dunia ini, pelayanannya dengan perayaan Paskah. Dan Yesus ambil roti dan anggur, dan Yesus menyatakan bahwa roti anggur ini menjadi tubuh darahnya. Tubuhnya, darahnya yang akan diserahkan demi pengampunan dosa. Sebagai tanda perjanjian baru bahwa Allah menerima Tuhan sebagai korban silih demi keselamatan manusia, demi pengampunan dosa. Dalam perjamuan itu, Yesus juga menyuruh mereka, laksanakan itu sebagai kenangan akan Daku. Hendaknya kita selalu menyadari dan ingat atas cinta kasih Allah yang dalam Yesus datang menyerahkan diri sebagai korban silih. Kalau dulu anak domba dikorbankan menjadi korban silih, sekarang Yesus menyatakan bahwa wafat kebangkitannya, Dia sendiri menyerahkan diri. Menyerahkan diri dalam cinta kasih kepada umat dan gereja, kepada murid-muridnya. Menyerahkan diri dalam pelayanan. Menyerahkan diri dalam Ekaristi, dalam sakramen Maha Kudus. Saudara-saudari, perjamuan terakhir adalah peringatan atas Yesus yang membuat kita sadar bahwa hanya dari Dia kita memperoleh pengampunan dan keselamatan. Ekaristi, sakramen Maha Kudus, Tuhan sendiri yang menyatakan diri hadir di antara kita
dalam roti anggur ini, Tuhan sendiri hadir di antara kita. Setiap kali kita berkumpul untuk merayakan misa Ekaristi, kita dengan hati yang terbuka hendaknya menerima Tuhan. Dan kita dikuatkan dalam iman bahwa cinta kasih Allah dalam perjanjian baru menawarkan kepada kita pengampunan dan kehidupan abadi. Marilah kita juga malam ini dalam Ekaristi ini dikuatkan dalam iman kita. Walaupun ada banyak tantangan, apalagi COVID, apalagi keamanan, segala tantangan yang dunia sekarang alami, apapun yang kita pun alami dalam kehidupan kita, kita tidak dikalahkan oleh segala pengalaman duniawi, tapi kita tetap ingat bahwa cinta kasih Allah menyertai kita, menguatkan kita, dan cinta kasih Allah selalu bersama kita. Dalam Ekaristi ini, marilah kita merasakan bahwa Tuhan hadir dan menyertai. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.